Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunzaini Farisa dari 10.6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang corak kehidupan dan hasil budaya zaman praksara. Yang pertama, apa sih zaman praksara itu? Zaman praksara atau biasa disebut juga dengan zaman prasejarah, artinya masa di mana manusia belum mengenal bentuk tulisan. Biasa juga disebut dengan zaman Nirleka, biasanya artinya masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada zaman ini ya namanya manusia purba. Meskipun masa praksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Masa praksara dibagi tiga. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia praksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah diperolehnya. Saya juga sudah membagi ini menjadi tiga, ada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kehidupan ekonominya dulu. Kehidupan ekonomi di masa ini sangat bergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. Ketika mereka telah kehabisan sumber makanan, mereka akan berpindah dan mencari tempat yang lain yang kaya akan makanan. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial di masa ini tertata secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam suatu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini tugasnya sebagai ketua suku, di mana ketua suku ini bertugas untuk memimpin anggota kelompoknya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir ada kehidupan budaya. Kehidupan budaya ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Alat-alat pada zaman praksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Karena peralatan manusia zaman praksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman ini adalah hasil batu juga. Di sini sudah ada contoh hasil budaya dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama ada kapak genggam, yang kedua ada serpi bilah, dan yang ketiga ada kapak berimbas. Yang kedua ada masa bercocok tanam. Manusia yang hidup pada zaman ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tekstur tanah yang digunakan. Kehidupan ekonomi di masa bercocok tanam menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan sosialnya, mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Sedangkan kehidupan budayanya, mereka menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Di sini ada contoh-contoh hasil budaya dari masa bercocok tanam. Yang pertama ada kapak lonjong, yang kedua ada gerabah, dan yang ketiga ada kapak persegi. Dan masa ketiga atau yang terakhir adalah masa kehidupan perundagian. Pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam membuat gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Yang pertama ada kehidupan ekonomi di masa kehidupan perundagian. Di masa ini mereka sudah mulai mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana cara memenuhi kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Di masa ini mereka aturan hidup dapat terlaksana dengan baik karena adanya seorang pemimpin yang mereka pilih atas dasar musyawarah. Dan yang terakhir adalah kehidupan budaya. Kehidupan budaya di masa ini adalah ukiran diterapkan pada benda-benda negara perunggu. Dan di sini ada contoh-contoh hasil budaya dari masa zaman perundagian. Yang pertama ada kapak corong, yang kedua ada kapak perunggu, dan yang ketiga ada bejana perunggu. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.